Perkenalkan, nama saya itu R. Abdurrahman Putra dan nomor NIM-nya itu 2021221033. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya akan membahas tentang UAS teori pengambilan keputusan. Untuk nomor 1, soal yang pertama itu ada akurasi dan kecepatan. Itu akurasi dan kecepatan dalam manajemen pemasaran itu yang pertama, informasi yang akurat memungkinkan manajer pemasaran untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Misalnya analisis data pelanggan yang akurat dapat membantu dalam segmentasi pasar yang lebih baik, memungkinkan penargetan yang lebih efektif terhadap konsumen potensial. Terus yang kedua itu ada kecepatan. Kecepatan itu kemampuan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar atau perilaku konsumen. Dan ada juga guys, ini contohnya dalam kampanye pemasaran digital. Terus itu kemampuan untuk melacak dan menganalisis data secara real time, dapat membantu mengoptimalkan kampanye yang sedang berjalan. Nah, jadi kecepatan itu kayak kita itu harus disuruh satset gitu guys, untuk dalam manajemen pemasaran itu. Terus untuk next nomor 2 itu ada teori terkait keputusan. Saya itu memilih media. Saya itu untuk milih medianya itu ada Facebook, dan saya memilih produk yang untuk diiklankan itu saya memilih smartphone baru X. Nah, untuk media iklannya atau saluran iklannya tadi kan saya memilih Facebook. Terus yang kedua ada Google. Nah, kenapa Google? Soalnya Google itu mudah menyebarluaskan di seluruh Indonesia untuk memasarkan smartphone terbaru ini. Dan smartphone-nya itu saya mengambil produk Samsung deh. Itu aja. Dan yang ketiga itu ada Instagram. Terus yang kedua yang terakhir itu ada YouTube. Terus yang selanjutnya saya kriterianya itu reach atau jangkauannya. Berapa banyak audiens yang dapat dijangkau oleh media tersebut. Terus marono habis gitu targeting, pemetaan atau itu kemampuan media untuk menargetkan audiens yang spesifik. Selanjutnya ada engagement, keterlibatan, tingkat interaksi atau respons dari audiens terhadap iklan. Yang keempat ada cost efficiency, terus atau efisiensi biaya, rasio biaya terhadap manfaat yang diperoleh dari media tersebut. Untuk pembobotan kriterianya itu reach-nya itu saya menilai 25%. Soalnya jangkauan yang luas itu penting untuk mencapai sebanyak mungkin audiens potensial. Terus untuk yang kedua itu ada targeting itu saya menilainya 30% saja. Pemetaan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas iklan. Terus yang ketiga ada engagement 20%, keterlibatan yang tinggi menunjukkan iklan yang efektif. Terus yang terakhir ada cost efficiency, itu saya menilai 25%. Biaya yang efisien adalah faktor krusial dalam alokasi anggaran pemasaran. Nah guys, untuk soal ketiga ini ada soal penggunaan teknologi untuk mengurangi
untuk mengurangi bentar. Nah, untuk soal ketiga itu berikan contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen pemasaran. Nah, ini untuk jawaban berikut. Jawabannya itu teknologi dapat berperan penting dalam mengurangi bias dalam pengambilan keputusan pemasaran seperti yang pertama, analisis data berbasis AI, algoritma machine learning dapat menganalisis data secara objektif tanpa bias manusia, menghasilkan wawasan yang lebih akurat tentang preferensi pelanggan dan tren pasar. Selanjutnya ada A atau B testing, itu penggunaan teknologi untuk melakukan percobaan A atau B secara otomatis dapat membantu mengevaluasi berbagai strategi pemasaran tanpa bias berdasarkan kinerja aktual di lapangan. Terus yang next, analisis sentimen. Penggunaan teknologi analisis sentimen dapat mengidentifikasi opini dan tanggapan konsumen secara real time dari berbagai sumber. Terus membantu memahami respons terhadap kampanye pemasaran tanpa kecenderungan subjektif. Nah, kenapa itu? Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi bias pribadi dan mengambil keputusan pemasaran yang lebih berdasarkan data dan fakta, meningkatkan efektivitas dan efisien strategi pemasaran mereka. Untuk soal yang keempat, itu apa saja dasar-dasar yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan terkait strategi pemasaran peluncuran produk baru. Itu saya ada sebelum mengambilan keputusan terkait strategi itu saya memilih analisis pasar, melakukan analisis pasar yang komprehensif untuk memahami kebutuhan dan preferensi target pasar. Ini mencakup identifikasi segmentasi pasar yang tepat, tren pasar terkini, dan potensi pesaing. Terus yang kedua itu penetapan tujuan pemasaran. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk peluncuran produk. Misalnya target penjualan yang spesifik, pangsa pasar yang ingin dicapai, atau kesadaran merek yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada penetapan sasaran atau targeting, menentukan dengan tepat siapa target audiens produk tersebut. Hal ini termasuk faktor seperti demografi, perilaku konsumen, dan preferensi yang relevan. Sekian saya menjawab soal dan jawaban UAS teori pengambilan keputusan ini. Dengan menutup, saya mohon maaf kalau jika ada salah kata atau gangguan yang barusan Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, dan selaku dosen pembimbing ini yang bernama Bapak Poni. Mohon maaf Bapak kalau ada kesalahan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.